Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita pembelajaran tentang akhlak ya, anak-anak. Akhlak, pendidikan akhlak dan etika mencari ilmu dalam kitab Al-Alaq. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Anak-anak bisa membaca doa sa'atu. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'aluka rabbi syihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa tula hayatin fi aman istiqomati wa hifdhan minal i'jabi wal kibri wal hasad wa rizqan halalan wasi'an ghayra naqisi yakunu lana auna ala manhaji rasyad wa ilman mubarakan fihi afhamul qutub wa rayan sadidaya fahul ahla wal walad wa amna minal balai wal hawli wal fitan li awtanina wa ismata min dawil hasad wa husna adail lil huquqi jami'iha ala man tuhibbuhu wa tardahu ya samad wa absir lana dawabi al haqqi wal huda minal aqribai wal ghaibina wal ab'ad bi fadlika ya rahmanu ya mursilal wara wajabin nabiyil mustafa khaira man sajad alaihi salatullahi thumma salamu wal ali wal ashabi wa malil ula qasad. Selanjutnya Umi kasih pertanyaan ketiga. Apa saja keutamaan dari memiliki ilmu, terutama ilmu fikih dalam kehidupan sehari-hari? Apa keutamaannya? Saya jawab bareng-bareng apa? Itu loh tadi jawabannya, menunjukkan kebaikan dan kebenaran atau ketakwaan, membimbing ke jalan yang benar. Karena fikih juga pelindung dari segala keburukan atau kesengsaraan. Ya, habis itu kita membentuk kelompok kecil ya. Jadi satu kelompok dua anak. Masih ingat gak kasus yang kemarin? Masih disimpan gak soalnya? Enggak. Kami dengerin dulu akhirnya.
Haqqo fa innal fiqh afdalu qaidi ila birri wa taqwa wa adalu qasidi. Itu nadam keberapa? 7. Tentang keutamaan ilmu fikih. Belajar ilmu fikih karena ilmu fikih itu paling utama, penuntun menuju kebaikan dan ketakwaan dan paling lurus, sesuatu yang lurus. Jadi kalau kita mencari keutamaan dalam ilmu itu, utamanya kita belajar ilmu fikih. Nadam keberapa? 5 tentang Aturan mencari ilmu. nanti ini pertanyaannya kurang lebih seperti itu ya. Kalian menebak nadam keberapa, boleh bawa kitabnya. Terus kalian terangin bahasa Indonesia sesuai pemahaman kalian. Boleh jadi 3 kelompok. Yang perwakilan apa? Mutimpah dulu, nanti maju pertama. Dan kalian ini sudah 1 kelompok lah. Mutimpah dulu, menjadi giliran urutan. Mutimpah kak malam ini ya, itu ya harus duanya. Sulit no, kalau keduanya. Siapa yang kelompok pertama? Maju Mas Salim, terus keduanya Mas Salim, ketiganya Mas Adnan. Apa temennya bisa maju, teman kelompoknya bisa maju untuk diskusi. Oh Mas Salim maju dulu sama Mas Idris berarti ya. Kita bawa kitabnya. Nanti Umi kasih pertanyaan 1, kalian yang kelompok lainnya bisa kasih pertanyaan buat kelompok ini. Pertanyaannya acak-acak dari kalian. Terserah ya. Kalau dari Umi menebak nadom keberapa sama diterangin sama judulnya ya. Boleh perkenalkan dulu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Salim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Siti. Ini kelompok 1 ya, mewakili kelompok 1. Itu arah. Kamu dengerin, nanti Umi acak disimak ya. Ini pelanin apa speednya, kecepatannya. Nah di sini mana? Kelompok lainnya siap-siap kasih pertanyaan ya. 1 kelompok kasih 1 pertanyaan plus 2 pertanyaan. Ya, tadi random ke berapa? 11 sama 12. Nah, tentang berupaya menggapai cita-cita. oh itu 2 bab berarti 11 sama 12. Berupaya menggapai cita-cita sama Kerusakan dari orang yang berilmu. kerusakan dari orang yang berilmu itu nadom ke 11. Bisa diterangkan isinya atau maknanya dalam bahasa Indonesia sesuai pemahaman kalian. Kerusakan dari orang yang berilmu itu nadom ke 11. Huma fitnatul lil alamina azimatu liman fi hima fi dini wa yatamassaku. Kerusakan dari orang yang berilmu itu mempunyai ilmu tapi tidak
dimanfaatkan dengan baik di pohon yang pohon berbuah, pohon tapi tidak berbuah, tidak dimanfaatkan sebagai baik. Berarti ilmunya itu orang yang berilmu tapi tidak manfaatkan ilmunya atau tidak memberikan manfaat ke ilmunya, kayak yang hafal Al-Quran tidak jadi guru gitu apa? Itu agak tapi guru tidak mengajari anak lain biar ilmunya juga menyalur ke anak Manfaat yang manfaat orang berilmu itu gimana hadis Rasulullah, gimana aja sebaik-baiknya orang itu orang yang bermanfaat, terus berupaya menggapai cita. Antum 12 apa maknanya? Aku mau jadi ahli fikih yang itu tidak ada susahnya, yaitu macam-macam. Jadi ketika kita menjadi ahli fikih yang pandai berdebat tanpa susah payah, memang kegilaan bermacam-macam. Jadi yang dimaksud itu ahli fikih itu memang harus berusaha susah payah. Kegilaan bermacam-macam, yang dimaksud kegilaan bermacam-macam itu ya macam-macam ujiannya, macam-macam apa susah payahnya dalam mempelajari ilmu fikih. Kata ilmu fikih itu ilmu yang banyak menyangkut tentang kehidupan, akhlak, tauhid dan sebagainya. Terima kasih buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi Halo. Temennya satu kelompoknya Mas Sareh, satu kelompok Mas Anad, kasih pertanyaan dulu buat Mas kelompok Mas Salim dan kelompok Mas Idris. Pertanyaan apa aja, nggak harus tentang tadi. Mau bertanya tentang apa? Pokoknya tentang kitab Al-Halal, tanyain saja. Kelompok Mas Adnan siap-siap mencari pertanyaan serta jawaban bisa atau nanti langsung dijawab. Kalau tidak apa jawabannya kurang maksimal atau memuaskan, nanti Umi coba tambahkan. Ayo Mas Reza, apa pertanyaannya? Orang alim yang tidak melaksanakan ibadah dengan orang bodoh yang melaksanakan ibadah itu lebih besar mana perusahaannya? Coba diulangi. Orang alim yang tidak melaksanakan ibadah dengan orang bodoh yang melaksanakan ibadah lebih besar mana perusahaannya? Apa? Menurut kamu pemahaman aja, malah orang alim yang tidak melaksanakan ibadah alasannya? karena itu mempunyai ilmu, Terus? tidak mengerjakannya, tapi tidak dilakukan, tidak dimanfaatkan dengan baik sebaik-baiknya. Kalau orang itu kan tidak mempunyai ilmu, tidak mengetahui apapun itu, tapi dia melakukan ibadah, tapi dia tidak tahu hukum ibadahnya, bacaannya apa, hukumnya apa, caranya apa. Jadi kalau orang berilmu tahu caranya tapi tidak mau beribadah, itu di surah Di nado apa di surat? yang ada buku 10 Menurut Mas Arif gimana jawabannya? Benar. Dan nado ke-10 apa bunyi nadonya? Satu kafirun alimu tahadikun wa akbarumu jahilun tanasiku kutenya tarusahan mengalir dan akan meluwet ketimbang itu bodoh akan. Ya. Jadi memang lebih apa?
lebih besar kerusakan orang alim ya, yang tidak melaksanakan ibadah dibanding orang bodoh yang tidak melaksanakan ibadah. Ya seperti jawabannya Mas Idris itu juga benar ya. Dan Umi nambahin lagi, kenapa orang bodoh itu kerusakannya lebih sedikit? Karena memang dia kurangnya ilmu, kurangnya kecakapan atau pemahaman tentang sebuah ilmu. Jadi pentingnya memahami ibadah atau ilmu tidak hanya sekedar melaksanakan aja. Kalau melaksanakan tidak dipahami dengan ilmu, itu juga tidak baik atau merusak ilmu itu atau ibadah itu. Jadi kayak melenceng, bisa sesat kayak gitu. Orang yang bodoh. Terus kalau orang yang berilmu tidak, orang yang alim atau orang yang berilmu tidak melaksanakan ibadahnya, jadi dia merasa apa? Merasa sudah bisa, tapi tidak dimanfaatkan ilmunya, malah tidak membenarkan dan tidak. Kalau ada orang yang salah, tahu itu salah, tidak dibenarkan, malah dianggap lalu. Berarti itu ketidakpedulian tentang kerusakan di sekitarnya. Itulah. Makan lebih parah orang alim yang membiarkan kerusakan atau membiarkan sesuatu ibadah atau ilmu yang tidak benar, tidak pas dibiarkan, itu malah nanti menjadi semakin banyak atau melebar. Orang-orang yang nggak paham dibiarkan malah tambah, namanya apa, penyakit itu kalau nggak disembuhin kan jadi tambah parah, tambah melebar, tambah rusak. Jadi kerusakan itu akan lebih parah atau lebih berat ke orang alim yang tidak melaksanakan ibadah atau tidak memanfaatkan ilmu. Terima kasih, ini buat apresiasinya, bisa pilih jajan. Oh boleh satu, ini satu, ini satu. Speednya sip. Nah, untuk kelompoknya Mas Ares, nggak usah Mas Ares, nggak usah ya. Kalau Mas Ares bisa maju, mempersingkat waktu ya. Kelompoknya Mas Adnan mempersiapkan pertanyaan buat Mas Ares ya. Satu apa dua boleh. Kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ares Alfiansyah. Perkenalkan, nama saya Maulana Aziz Fatani. Baik, dengarkan, ini nandung bait beberapa, nanti tolong dijelaskan ya. Yang lainnya bisa menyimak kalau jawabannya kelompok Mas Ares kesalahan salah. Dua tadi ya. Apa? Baik ke 10 dan 11. nanti sama ya, temanya tentang Kerusakan dari orang Berilmu. coba dijelaskan baik 10. kerusakan besar bagi orang alim tidak melaksanakan ibadah lebih besar ketimbang orang bodoh yang melaksanakan ibadah. Terus baik ke Karena itu besar-besarnya fitnah dunia, yaitu
dia orang yang bertetangga atau dengan perkara agama. Jadi kerusakan dari orang yang berilmu baik ke-10 merupakan kerusakan yang parah. Kalau dari terjemahan kitab ini ya, seorang alim yang lancang dan lebih parah darinya orang bodoh yang pura-pura rajin ibadah. Keduanya itu sama-sama tidak baik ya, sama-sama tidak baik. Jadi membuat kerusakan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmu juga membuat kerusakan, apalagi orang bodoh yang pura-pura alim itu membuat kerusakan juga. Terus bait ke-11, keduanya fitnah yang sama-sama besar di alam semesta bagi orang yang berpedoman pada keduanya dalam urusan agama. Yang dimaksud ketika orang berilmu alim tentang berilmu ibadah atau ilmu lainnya itu, terutama ini ilmu agama, tapi orang bodoh pura-pura berilmu, pada ilmunya itu menyesatkan, itu sangat fitnah atau sangat besar, membuat kerusakan. Boleh dari kelompok Mas Adnan memberikan pertanyaan apa aja yang berkaitan tentang agama? Ada beberapa perkara yang Ada berapa perkara menurut ilmu? Perkara itu ya kayak syarat. Apa? Ada 6. Yang pertama kecerdasan dan kesabaran, nasihat guru. dan masa yang baik. Nandom ke berapa? Kedua. Sebutkan nandomnya. Ibain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman. Benar? Ya, bisa. Tujuh tepuk tangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kelompok Mas Adnan siap-siap ya. Kita maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Khairul Adnan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akanuddin. Dengarkan, simak audio ini baik-baik ya. Nanggung beberapa dan terangkan maknanya sesuai kemampuan kalian. Nanti habis ini. Jalannya benar apa tidak? Benar. Tentang Sempurnanya agama. ayat 14 tentang apa? Ya, orang yang berilmu lebih bisa menjaga diri. Dibacakan nandomnya dan maknanya. Yang lainnya bisa kasih satu pertanyaan ya. Boleh cepat.
dan nyata kumpulnya seseorang yang hanya bicara. Jadi orang yang lebih berilmu itu lebih bisa menjaga diri. Dari judulnya aja itu bagaimana ilmu itu menjaga diri kita. Jadi orang yang berilmu lebih paham mana yang baik dan mana yang buruk. Bila sempurnanya akal seseorang, sedikit sekali ucapannya, dan yakinilah keperduannya seseorang bila ia berbicara. Jadi ciri-ciri orang yang berilmu itu lebih banyak. Ciri-ciri orang yang berilmu itu lebih sedikit ucapannya, tapi tindakannya itu nyata. Jadi orang yang kebodohan atau orang yang tidak berilmu lebih banyak bicaranya, tapi tindakannya nah kurang lebihnya seperti itu. Bisa memberikan pertanyaan siapa? Boleh Mas Idris. Apa saja syarat mencari teman? Kan nanti beberapa lantunkan nantinya. Sebutkan syarat mencari Teman. nadom berapa dan sebutkan nadomnya apa. Nadom nomor berapa. Terus sebutkan. Janganlah kamu bertanya dengan seseorang, tapi lihatlah temannya, karena setiap teman mengikuti temannya. Akhirnya adalah Amillah ila tas'al wa sal'al muqarini wa inal qarina bil muqarini yaktaki. Apakah benar Mas Idris? Menurut Mas Idris? Benar. Ada tambahan dari yang lainnya? Ya. Orang muda mati karena kepleset lisannya, tidak pernah meleset kakinya. Bisa dijelaskan menurut pemahaman kalian? Orang muda Mati karena kepleset lisannya, tidak karena kepleset kakinya. pemahaman kalian apa? Orang muda yang nggak muda juga sih semua orang, tapi kebanyakan orang muda itu dia lebih banyak kepleset lisannya. Kepleset lisannya itu itu ya bantu menjawab ya. Kepleset lisannya itu lebih banyak salah ngomong, salah berucap, tidak berhati-hati seperti tadi kata-kata yang orang bodoh itu lebih banyak bicaranya. Jadi kalau orang bodoh lebih banyak bicaranya akan lebih banyak kepleset atau membuat kesalahan dari cara bicaranya atau apa yang dia sampaikan dibanding dia kepleset sikile. Kepleset sikile itu dalam arti kata kepleset fisik, dalam arti jatuh dari motor atau jatuh dari sesuatu, tempat, tangga, itu kan fisik. Jadi fisik itu dia orang muda lebih berhati-hati karena lebih mawas, pandangannya lebih tajam. Tapi kalau soal lisan belum tentu, karena orang muda lebih terbawa emosi, dia apa yang ingin dikeluarkan merasa benar sendiri, semua orang dianggap salah. Biasanya kebanyakan orang muda itu emosinya masih menggebu-gebu, masih minta validasi itu pengakuan orang bahwa dia itu paling benar, bahwa dia itu paling baik di antara lain. Jadi orang lain itu tidak baik, orang lebihnya seperti itu. Kalau menurut Mas Ares, jadi kita sebagai orang muda atau sebagai manusia pada umumnya harus lebih hati-hati menjaga lisan kita. Terima kasih buat kelompok 3. Ya, kurang lebihnya begitu diskusi
diskusi pagi hari ini membuat kita menjadi refleksi atau membuat kita pemahaman kita tentang keilmuan, fikih, tentang akhlak, tentang mencari teman, tentang mencari syarat mencari ilmu. Lebih banyak memang tentang akhlak ya. Akhlak itu mencakup segalanya. Umi tutup dulu untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian ya, semoga pemahaman kita tentang akhlak ketika mencari ilmu lebih tambah lagi, bahwasanya anak-anak lebih semangat dalam belajarnya, jaga kesehatan, jaga selalu semangat, selamat liburan di rumah, jaga ibadahnya, sholat tepat waktu, dan terlalu banyak bermain ingat waktu. Mari kita berdoa penutupan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak, kurang lebihnya Umi mohon maaf apabila menyampaikan pembelajaran hari ini ada salah-salah kata. Semoga Allah meridhoi ilmu yang kita pelajari hari ini, bermanfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.